Asli aku benar-benar nggak habis pikir sama nih orang. Selalu aja membuat pernyataan-pernyataan yang membuat publik itu berpikir jelek tentang Coach Sintayong. Salah satunya pernyataan ini. Apakah saya senang dengan kemenangan atas Australia? Saya senang karena ada kebenaran yang terungkap. Jadi pernyataan dari Bung Toel ini dia bilang kalau pemain-pemain starter ketika melawan Australia U23 itu adalah pemain lokal. Hampir semua pemain lokal. Dan dia menyebutkan kalau Coach Sintayong itu pernah bilang kalau pemain Indonesia itu lemah mentalnya, takut kalah sebelum bertanding. Nih, kayak di atas. Terus pernyataan aneh yang kedua dari Bung Toel ini, dia bilang kalau Sintayong itu pernah berkata kalau stamina pemain Indonesia itu jelek. Padahal Coach Sintayong sendiri itu memuji loh pemain-pemain lokal, pemain-pemain Liga 1 setelah pertandingan melawan Australia U23. Mungkin dulu Coach Sintayong pernah bilang mental pemain Indonesia itu lemah. Karena memang itu kenyataannya sebelum dia menangani timnas Indonesia atau staminanya jelek. Kita semua juga tahu kalau timnas Indonesia sebelum dilatih oleh Coach Sintayong itu staminanya juga nggak sampai 90 menit. 60 menit, 70 menit itu udah kelelahan, banyak yang cedera. Itu fakta. Tapi kenapa timnas kita itu sekarang kuat mental, kuat fisiknya, dan nggak takut berhadapan dengan tim-tim yang jauh peringkatnya di atas kita? Itu karena pola latihan yang diterapkan oleh Coach Sintayong. Jadi jujur aku sangat bingung dengan pernyataan aneh dari Bung Toel yang kayak gini. Kebenaran mana yang dia maksud? Padahal timnas kita bisa berkembang sejauh ini itu berkat Coach Sintayong. Dan poin paling pentingnya adalah Coach Sintayong itu tidak pernah membeda-bedakan pemain Liga 1, pemain lokal dengan pemain yang bermain di Eropa atau naturalisasi. Semuanya sama di mata Coach Sintayong. Ini aku kasih bukti video Coach Sintayong benar-benar memuji pemain Liga 1 setelah pertandingan melawan Australia U23 kemarin. 우리 인도네시아 리그에서 뛰면서 일단 선수들이 경기를 많이 뛰다 보니까 아무튼 기량이 많이 올라왔고 그러면서 우리가 또 해외에서 뛰는 선수들하고 같이 조합이 잘 돼서 한 단계 지금 계속 업그레이드되고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다. Gimana guys, sudah jelas kan pernyataan Coach Sintayong itu memuji dan mengakui pemain lokal kita juga bagus. Menurut kalian gimana nih tentang pernyataan Bung Toel ini? Coba komen di bawah. Saya tidak tahu apa maksud dari orang ini ya. Dia sangat tidak suka dengan Sintayong mengkritik meskipun timnas kita bermain sudah meningkat ya, sudah ada peningkatan, sudah ada perubahan, tetap saja dikritik. Dia tidak menyukai Sintayong, itu sudah jelas. Padahal yang dilakukan Sintayong ini adalah sesuatu yang saya bilang sangat luar biasa dan tidak ditemukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Kalaupun Sintayong menggunakan naturalisasi, ya itu kan adalah hak sebuah pelatih menentukan taktik, mereka punya cara tersendiri. Ya, kemarin ketika tim senior bermain dengan beberapa pemain naturalisasi, Toel ini juga mengkritik habis-habisan ya, katanya tidak suka dengan pemain Liga 1 ya, pemain lokal ya. Sekarang U23 kebanyakan juga pemain dari Liga diambil, bisa mengalahkan Australia, tetap juga dikritik sama orang ini ya. Jadi maunya apa ya? Sintayong menggunakan naturalisasi, lu kritik. Sintayong menggunakan tetap menggunakan pemain dari Liga, tetap lu kritik juga. Saya tidak tahu apa maksud Anda ini. Sangat dalam memberikan sebuah pernyataan itu sangat kontroversial ya. Berbeda dengan kebanyakan pengamat-pengamat lain. Dan saya bilang Anda ini bukan seorang pengamat sepak bola, Anda ini seorang haters ya. Hatersnya STY Sintayong ya. Anda jelas-jelas tidak menyukai Sintayong ya. Saya melihat ini. Baiklah teman-teman, saya mau menanggapi statement dari penghambat sepak bola Indonesia, Baginda Toel.
setelah kemenangan Indonesia versus Australia di laga Piala Asia U23, beliau bilang seperti ini, ada fakta yang terungkap, ada data yang terbantah, kan katanya gitu sih ya. Pertama, dia bilang di salah satu media nasional, STY bilang Liga 1 kurang berkualitas, ya kan? Kemarin starter 7 orang pemain Liga 1 dan hasilnya bagus, mentalnya kuat, katanya gitu, ya. Nggak kena mental melawan nama besar gitu. Itu yang pertama intinya ya. Yang kedua, STY bilang aktual playing pemain Liga 1 35 menit dan dibantah LIB 40 menit, dan kemarin terbantahkan lagi katanya pemain bisa mampu bertahan sampai 112 menit gitu. Singkat saja, ini penggiringan yang berkelanjutan, sentimen negatif terhadap pelatih Indonesia sekarang, Sintayong. Dia itu menggiring seakan-akan tanpa STY itu Indonesia bisa berbuat lebih ya dari yang sekarang. Dia kira pemain itu bisa autopilot gitu men ya, kayak pesawat tidur aja ya gitu. Yang saya mau sampaikan yang pertama, mentalitas fisik bermain dan visi misi bermain serta strategi itu mutlak kebijakan dari pelatih kepala men. Saya juga atlet ya, tahu saya. Beda pelatih, beda auranya, beda yang kita rasakan. Masa hal sederhana ini penghambat wajar lah ya. Nggak tahu, kan lucu. Seperti Anda itu baru di sepak bola aja. Ya, belajar dari Xabi Alonso. Ya, beres urusan. Tangan dingin beliau bisa juara. Nah, itulah peran serta dari pelatih. Jadi jangan Towel terus giring-giring opini seakan-akan STY ini nggak melakukan apa-apa. Ya, ini hanya dari peran Liga 1 sama PSSI. STY itu sama-sama pilot ya. Pilotnya kalau di pesawat, pilot itu ada yang halus, ada yang kasar. Kalau nggak bisa mengendalikan, ya hancur lah kan. Setiap orang pun bisa bikin nasi goreng, tapi hasilnya bagaimana, Toel? Nggak gampang ya pelatih itu. 11 orang yang mungkin dikendalikan, tambah pemain cadangan. Gimana sih kamu ini? Sederhana aja nggak tahu gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini saya analogikan. Pelatih itu sama-sama teko. Teko berisi air, pemain itu sama-sama gelas, ya. Kalau tekonya besar, gelasnya kecil, tumpah dia air yang isinya ini. Makanya harus seimbang. Gelasnya, wadahnya itu sama tekonya sama seimbang. Jadi air dalam teko ini nggak terbuang sia-sia, tertampung di wadah itu, ya. Nah, itulah analogi pemain dan pelatih. Harus seimbang dia. Percuma pelatih hebat kalau pemainnya belum. Sama juga sebaliknya, percuma juga pemain hebat kalau pelatihnya belum. Ya, jadi saya minta untuk media-media nasional yang besar, tolonglah jangan terus-terusan mengundang orang yang penggiringan opini pada pembodohan. Itu harus ya mendidik lah. Kita itu bicara olahraga itu menjunjung tinggi sportivitas, apalagi kita juga bahas bola, fair play, bukan hanya sekedar game ya, tapi pemikiran, gagasan, termasuk pemberian pemahaman juga menjunjung tinggi sportif. Bagus ya bagus, sampaikan. Kalau nggak bagus, berilah kritik yang membangun, kan gitu. Gimana sih? Kita nggak mau habis ya membahas tentang gelandangan sepak bola Indonesia yang satu ini, Bung Towel. Anda ngomong sesuka Anda aja, tidak ada pendidikan yang Anda berikan, justru pemahaman yang kurang bagus. Jadi saya juga punya hak untuk berbicara, membantah apa yang Anda sampaikan. Salam olahraga, Bung Towel. Mentalnya, takut kalah sebelum bertanding. Semalam tunjukin mereka. Tidak. Ya Allah, ini orang ya, kebangetan banget tak. Ya Allah, bagaimana menjelaskannya ya? Bung Towel, dari dulu sebelum STY datang kita lemah ya, lemah.
Makanya STY datang langsung berubah, karena STY mengerti itu digugah mentalnya, termasuk Pak Ketum, Pak Erick Thohir, pas kan cocok lagi, itu menggugah semangatnya, begitu loh. Pelatih sama ketumnya hadir, pasti semangatnya luar biasa, apalagi digebrek semangat, jangan takut gini gitu. Itu termasuk, jasanya STY sama Pak Erick Thohir. Astagfirullahaladzim, bukan berarti terus tidak lemah, bukan soal itu, karena terbukti sebelum zaman STY itu memang mental lemah, sudah takut duluan lah, ini itu bla 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 bla. Ya Allah, gimana sih ya, ini kok muter jadi ngomong. Kalau ku cinta STY ngomong aja sudah well, kalau ku sayang STY ku ngomong sudah, terlalu usah action begini. Koplak ya, lucu ah. Kalau engkau memberikan support kepada orang-orang yang memang sedang bagus, yang sedang tinggi, yang sedang dalam keuntungan dalam kehidupannya, engkau adalah bukan sahabat yang sejati. Tapi ketika engkau membela temanmu, tim nasionalmu, klubmu saat dalam kesulitan, saat dalam keputusasaan, saat dalam kegelapan, disitulah engkau sahabat sejati, disitulah engkau supporter sejati, disitulah engkau warga negara Republik Indonesia. Jangan katakan dia pemain keturunan, jangan katakan dia pemain naturalisasi, jangan katakan dia pemain asli, jangan katakan dia pemain dari Sabang sampai Merauke, orang Sumatera, orang Bali, orang Sulawesi, orang Batak, orang apapun, sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Karena siapa kita? Indonesia. Kaget. Sabdanya luar biasa. Berbangsa satu, berbangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah Indonesia. Jangan kita mengotak-kotakkan bangsa kita sendiri. Karena ingat, bangsaku hancur karena lack of knowledge. Karena bangsa kita hancur karena politik divide et impera. Kita harus bersatu. Kita jangan dengarkan YouTuber-YouTuber yang mencoba memporak-porandakan karena positioning mereka untuk mendapatkan engagement. Kalau udah untuk Indonesia, kita support, kita dukung apapun pertandingan. Nanti setelah kejuaraan mau evaluasi silakan. Tapi saat kejuaraan kita support terus, kita dukung terus, kita berikan dukungan dari jauh ini menjadi satu doa yang tidak terdengar tapi berdampak hasilnya. Nah, seperti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, saya sengaja memberikan cuplikan-cuplikan video beberapa reaksi dari netizen Indonesia terkait dengan kecerobohan yang ditunjukkan oleh seorang gelandangan sepak bola bernama Tommy Veli alias Tovel alias Handok. Memang manusia yang satu ini tidak ada kapuk-kapuknya. Entah apa yang terjadi dengan otaknya dia. Jangan sampai, atau mungkinkah otaknya ini sedang koslet sehingga susah sekali untuk berpikir tentang hal baik soal sepak bola Indonesia. Kemarin setelah kemenangan timnas Indonesia atas Australia, dia mengatakan bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Bahwa kemenangan kemarin itu berkat 7 pemain dari Liga 1 yang dipakai saat melawan Australia. Kemenangan ini sekaligus menghapus dosa-dosa dari Coach Sintayong. Apa maksud dari pernyataan ini? Sebenarnya si Tovel ini pengamat sepak bola atau haters? Saya lebih pasnya memberikan jabatan kepada orang ini adalah sebagai haters atau pembencinya Coach Sintayong. Dia ini sebenarnya tidak suka dengan keberadaan Coach Sintayong di timnas Indonesia. Entah apa yang mendasari itu, kita semua tentunya bingung ya. Padahal kita tahu bersama pekerjaan yang dilakukan oleh Coach Sintayong di timnas Indonesia itu sudah sangat baik. Ada progres, ada perkembangan, ada peningkatan yang kita lihat. Peningkatan itu, progres itu bukan hanya sekedar mengangkat trofi seperti yang diinginkan oleh
si gelandangan sepak bola, si Towel ini teman-teman. Tetapi progres itu kita melihat bagaimana selama ini timnas kita berkembang sangat baik. Bahkan hampir di semua level ya. Timnas senior, timnas U23, U20, U16. Di situ ada perkembangan. Banyak pelatih-pelatih lokal yang belajar dari Coach Sintayong. Bagaimana cara melatih, bagaimana cara mendidik pemain. Memilih pemain bukan hanya sekedar dia ini bermain bagus. Tetapi ada hal lain yang diperhatikan. Sesuatu yang jarang dilihat oleh pelatih-pelatih timnas sebelumnya adalah soal kekuatan fisik pemain. Mereka hanya melihat bahwa orang ini mainnya bagus, larinya cepat, tetapi tidak pernah memperhatikan soal fisik, mental. Kita melihat bagaimana dari dulu pemain kita itu selalu kalah di fisik, kalah di mental. Masuk di lapangan sudah takut duluan, oh ini kita akan kalah nih, kita pasti imbang nih. Bermain masuk di menit ke 70, 60, napas sudah mulai ngos-ngosan. Tetapi di bawah kepemimpinan Coach Sintayong, semua yang menjadi kekhawatiran kita bersama selama ini terhapuskan. Kita melihat bagaimana para pemain kita saat ini mentalnya sangat bagus, fisiknya sangat bagus. Bahkan pertandingan selama 112 menit mampu mereka lewati tanpa ada rasa lelah sama sekali. Karena apa? Proses latihan yang diutamakan oleh Coach Sintayong adalah kekuatan mental dan juga fisik. Soal gol itu ya saya kira pasti ada. Tetapi titik utamanya di situ. Apakah kita melihat selama ini ketika para pemain kita dihuni oleh pemain-pemain Liga 1 kita mampu berbuat banyak? Saya rasa tidak. Kita bahkan di level Asia Tenggara saja kita susah. Melawan Filipina, melawan Vietnam, melawan Thailand, Malaysia. Bahkan kita menjadi bulan-bulanan. Lawan Kamboja saja kita susah setengah mati. Tetapi kita harus mengakui kehebatan Coach Sintayong. Sekarang negara lain melihat Indonesia itu mereka segan. Banyak kok yang mengakui kehebatan timnas Indonesia. Banyak kok yang mengakui soal perkembangan sepak bola Indonesia yang sangat maju. Berkembangnya sangat pesat. Itu karena apa? Karena ada dua kekuatan di balik semua itu, yaitu Coach Sintayong dan juga Bapak Erick Thohir yang bahu-membahu bekerja dengan baik untuk membangun sepak bola Indonesia ini. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya, salam olahraga, bravo timnas.